Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya hormati seluruh wali santri dari pesantren Al-Irsyad Man'ana Bogor dan Zawiyah Cirebon. Tentu yang selalu saya cintai, santri dan alumni dari pesantren Al-Irsyad Man'ana Bogor dan Zawiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ada memang waktu-waktu tertentu yang mustajab luar biasa, ini berangkat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak terlepas dari caranya berdoa, rasanya berdoa seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kalau berdoa dengan cara yang pas menurut tuntunan, dengan adab yang baik, dan pada waktu yang mustajab, maka tidak perlu berkali-kali doa itu langsung naik ke arasy-Nya Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dulu mengenai waktu-waktu yang mustajab. Silakan saudara catat ini. Yang pertama, doa di antara dua khutbah, baik pada saat sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Ya, pada khutbah itu kan khutbahnya dua kali. Ya, sholat Jumat itu juga khutbahnya dua kali. Jadi duduk pada saat khotib duduk, nah disitulah saudara berdoa. Nanti tentang bagaimana cara berdoa kita akan jabarkan setelah waktu-waktu ini dulu ya, satu-satu biar nggak bingung nantinya. Jadi khutbah Jumat itu dua kali. Pada saat khotib duduk, nah disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Begitu pula saat khutbah Idul Fitri, itu juga dua kali. Jadi pada saat khotib duduk, di situ waktu yang paling mustajab. Sama halnya dengan pada saat khutbah Idul Adha. Itu yang pertama. Jadi waktu yang mustajab yang pertama ini adalah di antara dua khutbah. Saat khotib duduk, disitulah waktu yang mustajab. Dikatakan dalam beberapa qaul, saat itu malaikat penjaga arasy Allah dan malaikat penjaga langit turun ke bumi, kemudian membawa doa-doa yang dipanjatkan pada saat itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, doa yang mustajab yang kedua, waktunya adalah pada saat selesai azan sebelum iqomat. Setelah azan sebelum iqomat, itu sholat apapun. Ya, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun mengenai maghrib yang masyhur dikatakan tidak ada sholat qobliyah setelah azan maghrib, maka mungkin pengecualian. Ya, jadi setelah azan sebelum iqomah itu doa yang mustajab luar biasa. Yang ketiga, pada saat tulu matahari sedang terbit. Jadi pada saat matahari sedang terbit, di situ saudara berdoa. Dalam kitab Mambaul Usulul Hikmah atau kitab Ahmad Derobi atau kitab yang lainnya dinyatakan bahwa berdoanya menghadap matahari yang sedang terbit. Jadi kalau matahari itu terbenam di sebelah barat, berarti kan matahari terbitnya di sebelah timur ya. Di saat matahari sedang terbit, saat itulah berdoa agar tubuh kita terkena semburat cahaya sinar matahari itu. Dikatakan bahwa pada saat matahari sedang terbit, kemudian cahayanya baru menerangi bumi, dan di saat itu cahaya menyaksikan kita sedang berdoa,
maka disaksikan oleh matahari sepanjang hari itu, doa kita diangkat oleh cahaya itu menuju Allah. Artinya doa kita disaksikan oleh cahaya matahari itu. Betapa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini sangat membutuhkan cahaya matahari. Saudara bisa perhatikan saja kecambah yang baru mulai merekah, ya, yang baru mulai muncul kecambahnya. Jika dia tidak terkena sinar matahari, dia akan etiolase, dia mencari semburat sinar matahari. Nah, maksud saya, begitupun halnya dengan doa kita. Jadi pada saat kita berdoa, kemudian matahari sedang muncul, cahayanya menemui kita yang sedang berdoa, disitulah cahaya matahari menyaksikan doa kita dan mengangkatnya menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada saat matahari sedang terbenam, dulu Siti Fatimah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu saja demikian. Ketika sore menjelang, petang menjelang, dan matahari sedang surup, sedang menutup, sedang tenggelam, Fatimah selalu keluar dari rumah mencari batu. Dia bersembunyi di balik batu dan berdoa. Itu kebiasaannya Fatimah. Sebab beliau mendengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah doa yang paling mustajab. Selanjutnya, doa pada saat dizalimi, ya, doa pada saat dizalimi. Kita berdoa, doanya luar biasa mustajab. Selanjutnya, doa dari wanita yang ingin melahirkan. Itu rasa sakitnya luar biasa. Kalau beliau sampai mendoakan kita, doanya luar biasa mustajab. Selanjutnya, doa dari orang tua kepada anaknya. Doa dari orang tua kepada anaknya dikatakan seperti doa Nabi kepada umatnya. Begitu pula doa guru kepada muridnya. Sama halnya dikatakan seperti doa Nabi kepada umatnya. Selanjutnya, juga doa anak untuk orang tuanya. Jadi ini ada simbiosis mutualis nih. Kalau yang pertama tadi doa orang tua untuk anaknya, yang selanjutnya doa anak untuk orang tuanya. Seperti yang dikatakan hadis Rasulullah SAW, "Idza matabnu adama in qata amaluhu illa bi talatin, sadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Anak yang mendoakan orang tuanya itu mustajab luar biasa. Selanjutnya, doa yang mustajab adalah ketika hujan. Ya, ketika hujan itu sesungguhnya setiap tetes hujan menyaksikan hamba Allah yang sedang berdoa. Maka setiap tetesnya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sedang meminta. Selanjutnya yang paling sakral itu adalah doa ketika menjelang waktu subuh. Karena saat itu adalah saat yang luar biasa, pembelahan. Pembelahan itu dalam bahasa Arabnya adalah falak. Maka surat Al-Falak itu dikatakan Qul a'udzu birabbil falak. Ya Allah, aku berlindung kepada yang mengatur pembelahan ini. Pembelahan itu terjadi pada saat subuh itu, menjelang subuh ya, menjelang subuh. Di situ kecambah, biji-bijian berkecambah, bunga-bunga bermekar dan lain sebagainya. Bahkan kebanyakan orang tutup usia di saat itu karena mulai pergantian suasana, pergantian alam. Ya, pembelahan antara malam dengan pagi, dibelahnya di saat itu. Doa yang luar biasa mustajab. Dan banyak waktu-waktu yang lain. Tapi tentunya saya ingin sampaikan bahwa caranya berdoa, rasanya berdoa, itu juga perlu diperhatikan. Adapun tata cara berdoa, yang pertama adab ya. Adab berdoa tentu kita merasa bahwa kita adalah hamba yang sedang memohon kepada Tuhannya. Bersimpuh, menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Merasakan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita yang sedang memohon kepada Allah. Runtuhkan dulu egonya, berserah kepada Allah seluruhnya.
Jadi jangan munculkan keinginan-keinginan kita dengan ego, dengan rasa, dengan nafsu, itu jangan sampai terjadi. Artinya yang saya ingin katakan, pasrah dulu kita. Ya Allah Gusti, ya Allah anta rabbuna haqqo, wa nahnu abiduka ribqo, wa anta lam tajalli dzalikal a'la. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan sesembahanku, dan aku adalah hambamu yang setia kepadamu. Engkau begitu tinggi hingga tak terjamah oleh pikiran dan batinku. Maka aku serahkan diriku kepadamu. Aku memohon sebagai hamba yang hina ini kepadamu. Baru saudara meminta kepada Allah. Selanjutnya, apa yang saudara pinta, rasakan dulu. Rasakan dulu. Maksud saya begini, misalkan saudara mau minta rizki, rasakan dulu rizki yang ada. Syukuri dulu semua yang ada sehingga muncul rasa senang di dalam hati saudara. Dan syukuri dulu sampai muncul rasa senang luar biasa di dalam hati kita, baru kita minta, ya Allah, aku bersyukur atas rizki yang telah kau berikan kepadaku saat ini. Dengan hati yang senang, baru ya Allah, tambahkanlah ya Allah, untuk ini, untuk itu, agar aku tidak bingung melampaui semua ini. Begitu. Jadi dua hal ini saja cukup. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, doa itu yang pertama harus tahmid, kemudian sholawat, yang ketiga baru hajat. Tahmid ini maksudnya adalah memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini, sampai muncul rasa senang. Kalau dalam ilmu-ilmu psikologi ada hukum namanya law of attraction. Ada juga hukum yang namanya law of vibration dan 12 hukum lainnya ya. Saya kurang paham tentang itu. Namun artinya rasa senang, rasa puas itu menggetarkan alam semesta ini yang akhirnya memberikan energi yang senyawa kepada kita. Bukan alam ini yang memberikan, bukan alam ini yang mengijabah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian merubah diri kita untuk sesuai dengan frekuensi alam ini. Ya, sekali lagi mohon tidak disalahpahami bahwa seakan-akan alam semesta ini yang memberikan keberlayakan kepada kita. Bukan. Pada saat kita meminta kepada Allah, pada saat kita berdoa kepada Allah, Allah merubah kita hingga kita layak mendapatkan apa yang kita panjatkan. Jadi bukannya saya minta sesuatu itu didatangkan. Bukan. Ketika saya minta sesuatu, maka Allah membimbing kita untuk melakukan sesuatu, untuk merasakan sesuatu, hingga saya layak untuk mendapatkan apa yang saya panjatkan tadi. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit buat kita. Nggak ada. Apapun yang kita dapatkan, Allah sedang membimbing kita sehingga kita mengarah kepada arah itu dan kita layak mendapatkan itu. Jadi dibimbing kita oleh Allah, diberikan petunjuk kita, diarahkan oleh Allah, dirubah frekuensi, dirubah energi kita sehingga kita layak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya Allah, saya senang sekali ini dapat uang segini yang saya punya. Saya senang punya istri ini. Saya senang ya Allah bersama dia. Saya senang sakit saya diurusin sama istri saya. Tapi mohon ya Allah, saya belum kuat menghadapi ocehannya gitu. Jadi tidak meminta dia berubah jadi bidadari. Misalkan nih masalahnya dengan istri. Kita tidak minta istri kita menjadi bidadari dan istri kita yang tadinya cerewet menjadi pendiam. Tidak. Tapi meminta kepada Allah kelayakan kita untuk bisa bersinergi. Entah itu kitanya yang dirubah, sehingga justru malah jadi senang mendengar
istri kita yang marah-marah itu, atau justru dengan rasa penerimaan kita itu istri kita malah berubah mengikuti frekuensi kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah punya cara, bukan kita yang punya cara. Jangan menentukan apa yang kita inginkan. Kita cukup menyampaikan saja bahwa ya Allah, saya maunya begini, tolong bimbing saya untuk bisa layak mendapatkan apa yang saya inginkan. Mudah-mudahan sih bisa nyambung omongan saya nggak pandai bicara. Karena ya nggak tahu dah, mungkin karena lapar kali ya. Saya minta maaf agak terburu-buru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.